Uji protektor part 2 ya, dari ulasan yang kemarin ya, yang kemarin itu tentang simulasi protektor. Nah, kali ini saya akan mengujinya langsung ya. Kalau yang kemarin kita uji di aplikasi simulasi. Nah, kali ini saya akan mengujinya langsung. Nah, seperti ini protektornya. Untuk fitur dari protektor ini ada 5 fitur ya. Yang pertama itu delay on. Waktu awal dihidupkan, nah, dia delay agar meminimalisir suara jeduk pada speaker ya, karena waktu pertama dinyalakan amplifier itu belum stabil, butuh beberapa detik baru stabil, baru bisa dihubungkan ke speaker. Terus fitur yang kedua itu fast off. Fast off itu ketika dimatikan, sumber tegangan dimatikan, dia langsung mati atau off protect. Nah, itu kadang kalau amplifier yang menggunakan elko besar itu tidak langsung mati ya. Nah, itu nanti kalau dimatikan juga tidak stabil. Kalau amplifiernya kurang stabil itu biasanya kalau waktu dimatikan itu ada suara dedet gitu ya lho. Nah, ini ada fitur fast off-nya, langsung mematikan, memutus dari amplifier ke speaker. Nah, yang ketiga itu protect DC. Protect DC ini dapat membaca DC offset mulai dari 1 volt ya. 1 volt ini sudah bisa membaca, sudah bisa protect. Ini bisa membaca polaritas negatif maupun positif. Nah, kalau yang menggunakan amplifier dengan power supply CT atau dengan titik simbol CT, nah ini bisa merespon protect plus dan min. Ketika mengeluarkan DCO min, dia bisa memproteksi. Ketika mengeluarkan DCO plus, ini bisa memproteksi. Nah, kalau protektor di pasaran itu kebanyakan hanya bisa membaca DC offset positif saja ya, kebanyakan seperti itu. Terus ini untuk fitur yang keempat, ini ada fitur proteksi suhu. Proteksi suhu itu ada di pin ini ya, pin 2 ini bisa dipasang kalau teman-teman nanti membuatnya ya. Itu bisa dipasang soket seperti ini loh, biar lebih rapi ya. Nah, bisa dipasang soket seperti ini. Nah, sama ini untuk di power supply utamanya bisa menggunakan apa ini namanya, saya lupa ini, menggunakan soket yang seperti ini. Untuk proteksi suhunya ya, untuk proteksi suhunya itu menggunakan termostat seperti ini lho, KSD 01F. Ini yang H, ini 55 derajat Celcius. Artinya kalau yang H ini kalau posisi dingin ini tidak terjadi short, tidak menyambung ya artinya.
tidak menyambung. Ketika suhu melebihi 55 derajat Celcius, ini akan menyambung lur. Kalau diukur menggunakan multi ini akan short kalau suhunya di atas 55 derajat Celcius. Ini fungsinya bisa dipasangkan di transistor pendingin transistor final ya. Ketika kipas misalnya ini, kalau kipas pendingin transistor itu mati kan kita nggak tahu ya loh. Nah, kalau tidak ada sensornya itu final bisa jebol overheat ya loh. Nah, kalau dikasih seperti ini, kalau suhunya itu kipas mati pasti suhunya naik loh. Kalau suhu naik ini akan memproteksi, memutuskan ke speaker sehingga suhu final kembali turun, tidak sampai jebol ya. Seperti itu untuk sistem cara kerja proteksi suhunya. Terus yang kelima ini ada rangkaian Sobel. Nah, rangkaian Sobel itu untuk meminimalisir osilasi, mengurangi ripple ya. Nah, kalau rangkaiannya itu panjang, kabelnya panjang, itu rawan ripple ya lur. Apalagi bentangan-bentangan kabelnya itu sangat berpengaruh. Untuk wiring amplifier itu sangat berpengaruh terhadap osilasi, biasanya seperti itu. Nah, ini ada penambahan Sobel itu fungsinya untuk mengurangi osilasi. Oke, itu ada 5 fitur ya. Mari kita coba untuk menyalakan dari protektornya ini. Kita coba menggunakan trafo ini ya. Kita supply menggunakan trafo 1 ampere. Bisa menggunakan 12 CT. Bisa juga menggunakan 15. Kalau sebaiknya itu menggunakan 15 volt CT ya, agar nanti kalau terjadi penurunan tegangan itu protektornya tetap stabil. Nah, untuk ampernya itu cukup 1 ampere saja sudah cukup. Nah, ini saya akan nyalakan. Nah, ini untuk delaynya berjalan ya lur. Nah, seperti itu. Kalau sudah menyambung, itu lampu on. Nah, lampu yang warna biru ini pasti akan menyala. Itu artinya in positif, ini dari amplifier, terus out positif yang ke speaker ini tersambung lur. Tidak memutus. Seperti itu. Coba kita matikan, kita lihat seberapa cepat dia mati ya lur. Ini saya cabut. Ini saya cabut itu langsung dia cepat matinya, atau langsung memutus ya. Tidak menunggu lama, itu langsung memutus. Itu untuk fitur fast off atau mati secara cepat. Nah, untuk yang ketiga kita coba untuk respon proteksi terhadap DC offset. Ini saya akan memberikan tegangan DC sebesar 1,5 volt ya, untuk memicu trigger proteksi DC nya ya. Nah, coba kita ukur. Saya menggunakan power supply DC ya lho. Ini terbaca 1,6. Coba kita ukur menggunakan multi tester.
Nah, di multitester ini terbaca 1,4 volt. 1,4 volt. Kita coba untuk men-trigger respon DC protektornya. Nah, coba kita masukkan ya, ini main plus. Untuk yang polaritas negatif kita taruh di ground. Nah, kita coba untuk respon protek positif ya. Untuk yang plus kita masukkan di in positif. Ini menggunakan berapa tadi? 1,4 volt DC. Nah, ini protek ya lur. Protek, ketika kita cabut nanti dia akan on kembali. Coba kita balik. Kita balik artinya kalau kita balik itu dia dapat membaca DC offset negatif. Untuk yang polaritas positif kita taruh di ground atau CT ya, ini yang ada tulisannya GND. Nah, untuk yang negatif kita triggerkan di on positif. Nah, dia juga protect. Nah, kita coba sekali lagi untuk negatif ya. Ini negatif. Nah, protect ya lur. Ini di-trigger dengan tegangan DC sebesar 1,4 volt yang terbaca di multitester. Nah, untuk sensor suhu ya, ini pin sensor suhu, kalau tidak dipasang sensor suhu itu tidak usah dijamper ya lur. Kalau dijamper dia protect, karena ini prinsip kerjanya membaca ketika short. Ini yang KSDH bukan yang F. Kalau yang F itu kebalikannya kelihatannya. Coba kita shotkan, dia protect pasti. Nah, itu kalau sensor suhunya bekerja seperti ini. Kalau dingin itu kembali on lagi. Nah, nanti untuk sobel yang ini tidak ada nilai komponennya, ini tulisannya. Ini bisa diisi menggunakan 1 milar 100 nano dan resistor 10 ohm 2 watt. Ini bisa menggunakan 100 nano sampai 220. Kalau nanti teman-teman ingin membuat protektor seperti ini, nanti saya sertakan layoutnya ya di link yang seperti biasa, di link video. Itu nanti bisa di-download. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri di rumah, atau yang malas membuat, saya juga menyediakan PCB-nya ya loh. Menyediakan PCB-nya. Ini cuma kemarin ini membuatnya untuk topnya ini nilai komponennya agak blobor sedikit ya loh, karena screen-nya bocor. Nah, tapi ini masih bisa digunakan, sudah saya cek. Ini tidak ada yang short untuk jalur-jalurnya. Kalau teman-teman malas untuk mencetak layout PCB-nya di rumah, nah itu bisa beli, nanti saya sertakan di linknya. PCB-nya seperti ini kurang lebih. Itu mudah, tinggal tancap-tancap ya lur. Nanti saya sertakan link pembeliannya.
Untuk layoutnya juga bisa di-download di link yang saya sediakan di deskripsi video. Nanti kalau mau dibuat menggunakan screen di rumah atau menggunakan transfer menggunakan kertas glossy itu juga bisa. Kalau menggunakan screen juga bisa. Oke, itu sekian video dari saya. Terima kasih.